Tuhan. Mana buktikan? Ya, Buktikan satu. Udah, Buktikan satu. Buktikan satu bukti akurat Kristen nyembah Tuhan. Yang mana itu? Saya pingin tahu. Rindu aku lihat. Rindu pingin lihat orang Kristen itu nyembah Tuhan. Mana buktinya? Coba. Satu aja. Oke. Iya. Ketika saya nyembah Tuhan itu ketika saya dibaptis nih, itu menyembah Tuhan itu. Oh, dibaptis. Jadi kalau dikatakan dibaptis itu menyembah. Ya, sudah menyembah Tuhan itu. Bukankah dibaptis dalam Kristen itu artinya menghambakan diri kepada Kristus? Bukan. Kok bukan pula? Kepada Kristus. Menyerahkan diri, bukan menghambakan. Menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada Kristus. Nah sekarang hamba Tuhan, apakah menyerahkan diri kepada Kristus atau menyembah kepada Tuhan? Hamba Tuhan yang mana? Ya. Hamba Tuhan. Ya, saya berbicara skala global. Hamba Tuhan itu menyerahkan diri kepada Kristus atau beribadah menyembah kepada Tuhan. Oke. Menyembah dengan beribadah itu sebenarnya sama konsepnya, Bang. Nah, sekarang makanya saya tanya. Kalian kan tidak menghamba, berarti kalian tidak beribadah. Sekarang kamu beribadah di gereja itu, kau beribadah kepada siapa? Kepada Kristus. Kan gitu. Ya, Kristus itu kan Tuhan. Di sini dia kenanya, di sini dia kenanya, di sini kenanya. Kenapa orang Kristen itu tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena mereka menghambakan diri kepada Kristus. Kristus itu kan Tuhan. Gimana? Oke, baik. Kristus itu Tuhan kok. Oke, baik. Kristus adalah Tuhan. Oke. Tolong kamu tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang kamu pakai, ada banyak gelar-gelar Tuhan. Tunjukkan kepada saya di mana, di kitab mana, di terjemahan mana ada tertulis Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu bergelar Mesias. Silakan. Tuhan yang disembah itu Elohim, dinamakan di situ Elohim. Nah, tolong kamu tunjukkan di mana Elohim bergelar Mesias atau Kristus. Silakan. Oke. Elohim yang bergelar Kristus itu ketika dia turun ke bumi. Jadi nggak ada dong di situ. Gimana sih Anda ini? Berarti Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi tidak bergelar Kristus atau Mesias? Ya tidak, gimana sih? Berarti kalau demikian adanya, yang kamu gelar Mesias ini manusia atau Tuhan? Ya Tuhan dong, itu udah pasti Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kita mendengarkan ternyata Tuhannya orang Kristen itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus. Ya, oke. Saya jelaskan. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus. Orang Yahudi menyembah yang mengutus Mesias. Nah, sekarang Kristen menyembah Kristus, sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang Anda sembah? Karena kalau Kristus yang adalah dalam iman saudara, Yesus anak Maria, dia pun menyembah kepada Tuhan yang mengutus Kristus. Nah sekarang Kristus mana yang Anda sembah? Silakan. Kenapa sih di dalam Abraham yang lainnya itu tidak menyembah, disebut tidak menyebut Tuhannya dengan Mesias? Karena konsepnya sendiri Mesias itu ada ketika dia turun ke bumi, dan nama Mesias itu adalah Yesua. Arti kata Yesua itu Arti kata Yesua itu keselamatan dari YHWH gitu. Jadi kenapa tidak menyebut itu? Ya tidak gitu ya. Jadi gini, saya jawab lagi. Kenapa sih Juma ini mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Kristen dengan yang disembah oleh orang Yahudi berbeda? Sebenarnya nggak ada perbedaan. Iya. Di situ joget sudah. Ini Anda kan bertanya, ini saya jawab. Ya santai aja Bang Juma, santai, nggak ada kalah menang di sini. Iya. Sorry. Silakan. Benar dan salah. Ya, silakan. Ya, jadi kenapa
kelihatannya berbeda karena di dalam kekristenan Tuhan itu sudah turun menjadi manusia, makanya kelihatannya berbeda. Tetapi itu sebenarnya sama gitu ya. Iya. Apalagi yang mau ditanya. Anda tadi sudah mengatakan bahwa tidak ada gelar bagi Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub Kristus. Tidak ada. Kita tahu Elion, Elohim, Elohe, El Olam, El Elroy, El Shaddai, kemudian El Adonai, atau apapun yang menjadi sifat yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Tidak ada Kristus. Sedangkan Anda menyembah Kristus. Sedangkan definisi Kristus itu adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Jelas berbeda dong. Orang Yahudi tidak menyembah manusia yang diurapi. Sedangkan Kristen menyembah makhluk yang diurapi. Itu sudah jelas berbeda. Makanya ketika Kristen mengatakan tidak menghambakan diri, camkan ini. Kristen tidak lagi hamba Tuhan. Berdasarkan Galatia 4 nomor 7. Sekarang kalian adalah bukan lagi hamba, tetapi adalah anak Theos. Camkan itu. Hari ini kita melihat Kristen itu dalam prosesi agama masih tunduk kepada satu aturan-aturan. Mereka masih mengatakan mereka kebaktian. Entah berbakti kepada siapa. Mereka beribadah. Entah beribadah kepada siapa. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan Mesias, bukan Kristus. Dan Kristen hari ini sudah mengakui kami bukanlah hamba Tuhan. Kami adalah anak Tuhan. Permasalahannya sekarang, Kristus itu Tuhan di mana? Kristus ini Tuhan di mana? Sedangkan Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu banyak. Ada Kores, ada Daud, ada Saul, ada Harun, ada Elisa, ada Salomo. Mereka semua ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Mereka semua adalah Mesias. Berarti kalau Mesias itu adalah Tuhan, berarti mereka semua ini adalah Tuhan. Nah, sekarang coba Anda menyelaraskan pencipta langit dan bumi yang menyatakan dirinya tidak akan pernah dibentuk dalam rupa apapun. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Sedangkan Tuhan yang Anda sembah adalah manusia yang dibentuk dalam rupa daging. Jadi saya punya kesimpulan, saudara Kristen bukan hamba Tuhan, tetapi hamba sibilisisis yang bernama Kristus. Silakan Anda bantah. Ini pernyataan Anda bahwa nabi-nabi sebelumnya itu Mesias, itu sebenarnya salah besar. Enggak ada ayat yang menunjukkan yang sebelumnya itu nabi-nabi Musa atau yang lainnya itu Mesias. Coba Anda tunjukkan. Kalau Anda di mana Kristus sebagai Mesias itu boleh saya tunjukkan. Tapi kalau saya tunjukkan Anda, boleh. Musa? Boleh. Saya tunjukkan boleh. Misalnya silakan. Nabi Salomo 1 Raja-Raja 1:39. Imam Saduk telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Elisa 1 Raja-Raja 19:16, juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Kemudian Harun, Imamat 8 nomor 12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk mengkuduskannya. Kemudian siapa lagi? Saul 1 Samuel 10 nomor 1, dan seterusnya. Mereka semua ini adalah hamba yang suci yang diurapi oleh Tuhan. Mereka semua adalah Kristus dalam bahasa Yunani atau Kristos. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah diurapi. Yang kamu sembah Kristus yang diurapi. Bahkan kalau Anda membaca 1 Yohanes 2 nomor 20-27, Kristen semua ini adalah Mesias, orang-orang yang diurapi. Anda ngerti tidak itu apa arti Kristus? Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Itu Kristus. Jadi ketika Anda menyembah Kristus, berarti Anda menyembah manusia yang diurapi Tuhan. Makanya Anda mengatakan diri Anda bukan hamba,
Karena memang Anda tidak menyembah Tuhan. Anda menyembah makhluk Tuhan yang bergelar Kristus. Sekarang permasalahannya, Kristus mana nih? Kristus mana yang Anda sembah? Karena Kristus yang benar adalah mereka yang mengajak manusia untuk tunduk berserah diri kepada seluruh perintah Tuhan atau Hasem. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang menghapus semua perintah-perintah Tuhan. Dan itulah yang kamu ikuti. Makanya saya berani mengatakan Kristen ini bukan hamba Tuhan, tetapi hamba sibilisis. Silakan. Ya. Oke. Di sini pengertian saudara Juma mungkin sedikit agak dangkal ya. Kenapa saya katakan agak dangkal? Karena gini, arti Mesias bagi Yesus itu bukan hanya sekedar yang diurapi, tapi perwujudan dari rencana keselamatan oleh Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa dan maut melalui pelayanan dan kematian dan kebangkitannya. Jadi kita bahas lagi arti Kristus itu. Memang kalau secara harafiah yang diurapi artinya, tetapi ini kan kalau dalam padanan kata Ibrani ini kan itu artinya Mesias ya, yang berarti juga diurapi. Tapi dalam konteks perjanjian baru ini termasuk apa sih Mesias itu? Jadi Yesus dianggap yang diurapi karena apa? Pertama, pengurapan oleh Roh Kudus. Jadi Yesus ini kan diurapi oleh Roh Kudus secara khusus dan penuh saat pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis. Itu kan dapat dilihat di Lukas 3 ayat 22. Ya, itu dia diurapi oleh Roh Kudus, bukan oleh air atau oleh minyak atau apapun itu. Jadi yang kedua, Yesus melakukan pelayanan keselamatan, yaitu Yesus menjalankan pelayanan yang sesuai dengan nubuat mesianik yang ada dalam perjanjian lama, yang menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengajarkan kebenaran tentang Elohim, dan menampakkan kasih dan belas kasihnya. Jadi yang terakhir puncaknya di mana? Kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan puncak dari penggenapan yang disebut dengan mesianik atau Mesias. Jadi Mesias di sini pengurapannya terpenuhi melalui kematiannya. Ia menanggung dosa manusia melalui kebangkitannya. Ia mengalahkan maut dan memberikan harapan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Jadi sementara arti harafiah Kristus adalah yang rapi, tapi arti teologisnya jauh lebih kaya dan lebih kompleks daripada yang Anda pikirkan gitu. Jadi saya maklum-maklum saja karena Anda kan nggak beriman kepada Alkitab. Jadi pengetahuan Anda yang dangkal tentang Mesias atau Kristus ini ya maklum-maklum saja, saya wajar. Makanya saya di sini untuk mengajari Bang Juma ya. Begini ya. Oke. Baik, saya simpulkan lagi. Saya ulang pertanyaan. Mesias itu Tuhan yang diurapi atau manusia yang diurapi? Mesias secara harafiah kan saya jelaskan artinya yang diurapi. Manusia yang diurapi. Manusia yang diurapi. Betul. Oke. Berarti Anda sudah sadar kalau Anda penyembah manusia. Penyembah manusia, tapi yang bernama Yesus ya, yang mati dan bangkit di hari ketiga ya. Saya Iya. Sekarang berarti Anda sudah sadar. Ada tapinya. Kok ada tapinya? Iya, nanti manusia nanti dituduh pula. Kesalahan Ini Mbak Juma, ini kan susah. Ya, Kesalahan terbesar orang Islam adalah gagal paham tentang Yesus. Yesus itu Jadi, Sabar, gantian dulu Bang Riyandi, gantian dulu ya, antri dulu ya. Nggak apa-apa, lanjutkan Bang Riyandi. Saya kebetulan nih teman-teman ada pekerjaan sebentar ya. Oke. Terima kasih. Jadi Terima kasih ya. coba Saudara Riyandi jelaskan Mesias itu apa? Oke, begini. Sebelum saya jelaskan itu, saya jelaskan dulu bahwa salah satu kegagalan paham orang Islam tentang Yesus adalah mereka yang melihat Yesus dari satu sisi. Kemampuan orang Islam hanya melihat dari satu sisi saja. Yesus itu harus dilihat secara utuh, sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai Guru, sebagai Mesias, Juru Selamat dan segala macamnya. Itu harus dilihat sebagai sisi. Jadi kadang-kadang Yesus berbicara sebagai Tuhan. Mesias adalah yang diurapi kan sudah dijelaskan oleh Bapak itu tadi. apa yang diurapi ini? Lo kan Mesias artinya yang diurapi, kan Yesus diurapi. Ya, arti diurapi ini apa? Yang diurapi ini apa? Pohon kah? Manusia kah? Malaikat kah?
Manusia dong. Kan tidak mungkin Pak disurapi. Nah, itulah. Oke. Itulah yang kau Manusia. Harus melihat Yesus dari sisi itu, dari sisi kemanusiaan. Tunggu. Jangan bicara kayak mesin ketip peninggalan Belanda tahun 3. Pelan-pelan aja, santai. Di sini, saudara, di sini bukan jemaat gereja. Di sini orang-orang yang menggunakan akal. Jadi percuma Anda berlata-lata kalau ucapan Anda itu tidak masuk akal. Percuma. Karena standarisasi kebenaran, saudara, standarisasi kebenaran itu akal bukan? Ya dong. Nah, jadi percuma Anda berlata-lata. Percuma, diskusinya santai aja. Mesias adalah manusia. Ya. Mesias adalah manusia. Oke? Anak Allah yang diurapi. Jadi ya, manusia. Mesias adalah manusia. Oke? Ya. Jadi melihat Yesus itu sudah ada dua sisi yang ada dalam diri Yesus, sebagai manusia dan sebagai anak Allah, sebagai Allah gitu. Nah, itu yang orang Yahudi, Bung, saudara, kamu jangan mencoba untuk mengupas. Sabar dulu, gantian kita. Jangan kau coba untuk menjual istilah anak Elohim kepada kami umat Islam. Seakan-akan kamu itu adalah orang benar. Di dalam tradisi Yudaism, jelas kami benar dong. Gak mungkin salah. Sabar. Ya. Oke. Kalau begitu, dalam tradisi Yahudi, mereka yang disebut anak Elohim itu orang apa? Pemakan babi kah? Anak Allah dari Yesus ini. Yesusnya adalah firman. Enggak, dalam tradisi Yudaism, dalam tradisi Yahudi, si pemilik kitab, ya, anak Elohim itu maksudnya apa? Anak yang keluar dari Allah. Anak Allah. Maksudnya anak. Jadi maksudnya anaknya ini Tuhan juga, Elohim juga. Dia anak Allah, anak keluar dari Allah itu anak Allah. Itu layak, makanya kenapa Yesus itu ditangkap dan dibunuh, karena dia dianggap, dia mengaku diri sebagai anak Allah. Dan dia berarti sebentar dulu, kenapa orang Yahudi saat itu membenci Yesus dan menangkap mereka membunuh? Yang karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Dalam pikiran orang Yahudi, anak Allah adalah Allah gitu loh, ngerti nggak? Sama gitu. Makanya mereka sebentar dulu, makanya mereka membunuh Yesus karena begitu, karena Yesus dianggap menghujat Allah, jangan mengatakan dia anak Allah. Karena dalam jadi kalau Yahudi, menurut sebentar dulu, dalam pikiran Yahudi ketika mengatakan anak Allah, lama saya turunkan ini. Adalah Allah gitu. Enggak lama saya turunkan kamu ini, betulan. Kamu itu bicara terus kau tanggapi bicaramu sendiri. Itu namanya orang blow on. Enggak, kamu kalau ngomong, saudara, dengarkan saya. Dengarkan cara orang. Dengar. Kalau orang sebagai narasumber, ketika kita menjelaskan, pesan itu harus sampai kepada lawan bicara, bukan kepada diri kita sendiri. Sampai kita harus menjelaskan ucapan kita sendiri. Kamu sudah paham itu, tapi kamu sengaja tidak paham, dan orang lain paham itu. Orang paham. Saya kenapa? Enggak berhenti pasti. Enggak berhenti. Kenapa Yesus berhenti? Kenapa Yesus ditangkap? Enggak berhenti. Karena Yesus mengatakan dia anak Allah. Enggak berhenti pasti. Enggak berhenti. Kamu kapasitasmu di sini hanya monyet yang punya kemampuan berbicara. Bagi kami orang Yahudi dan Islam, kalian itu hanya binatang, sampah, tidak punya kapasitas untuk berbicara mengenai Tuhan di hadapan kami, paham? Kalian itu anak-anak kera. Anak-anak kera yang dikasih ruh untuk berbicara. Makanya kalau di depan kami jangan sok tahu. Bagi kami itu binatang. Jadi kalau ditanya, jawab sesuai dengan pertanyaan saja. Dan kalau kami menjelaskan, kau terima itu. Apa yang saya tanya? Berbicara mengenai orang Yahudi, tradisi Yahudi. Ketika mereka disebut sebagai anak Elohim, itu maksudnya apa? Kalau kami umat Islam disebut kekasih Allah. Kekasih Allah itu apa? Orang yang intim dengan Allah. Orang yang cinta kepada Allah. Dan Allah cinta kepada dirinya. Ini disebut kekasih. Kekasih kepada Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang mencintai Allah. Mereka ini orang-orang yang dicintai dan mengasihi Allah adalah orang yang tunduk berserah diri, menghabiskan waktunya untuk tunduk berserah diri kepada kekasihnya, untuk taat kepada perintahnya. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12.
Anak Elohim adalah mereka yang tekun, tunduk, berserah diri, mendengarkan didikan dan mempraktekkan didikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam saat berdiri, duduk, baring, berjalan dan seterusnya. Itu yang disebut anak Elohim. Sedangkan kalian anak kampret. Ngaku-ngaku anak Tuhan, anak kampret kalian itu. Yang disebut anak Tuhan itu orang yang tekun beribadah, orang yang tekun menjalankan perintah para nabi, orang yang hatinya hanya ada pada Allah, hanya ada pada Tuhan, terpaut terhadap perintahnya, cinta kepada perintahnya. Itu yang disebut kekasih Allah, itu yang disebut anak Elohim. Lah kalian ini anak kampret, kalian ini ngaku-ngaku anak Tuhan, anak hantu yang ada. Pahami dulu apa itu konsep anak Elohim di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh di dalam kitab Ayub 1 misalnya. Nomor ayat 6 Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Elohim menghadap Tuhan, dan di tengah-tengah mereka juga ada iblis. Anak Elohim itu adalah makhluk yang suci, makhluk yang senantiasa mengkuduskan hatinya, raganya. Kalian ini apa? Anak kucing, jijik rasanya. Anak-anak Tuhan, kami bukan hamba Tuhan, kami anak Tuhan. Nenek lu kiper. Nabi Ayub, Nabi Musa, Daud, Salomo, mereka adalah orang-orang yang menjaga kemudian jasadnya dari hal-hal yang diharamkan. Ya kalian, andaikan bisa kandang babi juga kalian telan, bukan cuma babinya. Ini yang ngaku-ngaku anak Tuhan. Anak Kristus yang datang di padang gurun, iya. Makanya Yesus pun berkata di dalam Yohanes 8:44, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya kamu anak iblis. Nggak terima, mari diskusi, tapi jangan kayak gitu caranya. Ngomong gak ada henti-hentinya. Silakan. Ya, selamat siang. Ayah dulu. Ayah, selamat siang. Ayah, dibuka mic-nya Ayah. Selamat siang. Ayah. Ayah yang sudah hadir duluan, selamat siang. Ayah. Oke, turun. Ya, ini ada Camat Samaria, sudah pasti Oten ini. Gambarnya udah kelihatan seperti orang Islam gambarnya. Tapi jelas dong. Ya, silakan. Saya Oten. Ya, silakan. Oke, Juma. Iya. Kau sudah panjang lebar bertanya, menjelaskan, bertakia tentang Kristen. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Setiap Islam berharap ditempatkan di sisi Allah, ya kan? Iya. Bahkan mendoakan Nabi yang termulia dalam Islam supaya ditempatkan di sisi Allah, ya kan? Iya. Dan Terus? setiap orang meninggal didoakan supaya diterima di sisi Allah. Benar saudara? Iya, betul. Oke. Terus? Saya nggak mau bertakia lama-lama. Ini saya ada menemukan ayat di Al-Quran saudara. Ya kan? Bacakan. Oke, tertulis ya saya bacakan sebentar. Iya. Nah, ini dia Silakan. ayatnya. Biar Iya. kita tampilkan di layar supaya saudara-saudara seimanmu juga melihat. Ya saudara. Iya. Oke, Iya. ya betul. Oke, silakan. Nah, ini ayatnya. Tolong tampilkan di layar Juma. Surah apa? Ini dia. Surah apa? Ini surah Al-Mujamil ayat 12. Oh, lama. Oke, besarkan. Ya, silakan. Karena bacakan. sesungguhnya di sisi kami ada neraka, ada belenggu-belenggu berat dan neraka yang menyala-nyala. Ya kan, saudara? Iya. Nah. Terus? Jadi ayat ini nyambung dengan Maryam 71, di mana kalian semuanya umat Islam
akan ditempatkan di neraka bersama Allah. Berat saudara-saudara masuk neraka menemani Allah. Masya Allah. Coba besarkan ayatnya. Berani? Saya jelaskan boleh? Berani Saya besarkan jelaskan ayatnya boleh? biar ditonton jemaahmu. Tidak perlu, ini makanan kami setiap hari, ini kitab kami. Saya takut kau. Loh, ini Al-Quran kitab kami kok. Tiap hari kami baca. Siapa bilang ini kitab Hindu? Iya makanya sekarang siapa yang paham kitab ini, Anda atau saya? Aku lebih paham. Oke, coba Anda bacakan original teksnya. Nanti kita tujukan kepada siapa. Apa maksud dalil ini berdasarkan nahwu Arab. Silakan, saya tunggu. Oke, besarkan layarnya biar orang-orang nampak Juma. Besarkan layarnya. Berani? Iya. Berani nggak? Ya silakan. Nggak usah dibesarkan, kamu Berani jelaskan nggak? aja. Kami udah paham. Kami udah paham kitab kami udah paham. Silakan. Berani Silakan. nggak besarkan layarnya? Tidak berani. Silakan kamu bacakan, kau jelaskan ayatnya. Kan kau merasa lebih pintar dari kami ya. Silakan Tidak kau jelaskan. berani Islam membesarkan Silakan. layarnya. Silakan. Oke. Nah, kau terangkan, tidak perlu dibesarkan, kan kamu sudah baca di situ. Nah, Silakan. jadi begini saudara ya kan. Di sisi Allah itu ada belenggu-belenggu. Enggak, bukan. Dan Jelaskan neraka pakai kaidah yang Quran. menyala-nyala. Jadi Jelaskan pakai engkau kaidah mendoakan Quran. saudara-saudaramu yang sudah meninggal. Jelaskan dan juga pakai mendoakan kaidah nabimu Quran. yang mulia supaya Jelaskan pakai ditempatkan di kaidah sisi Allah Quran. yang ada neraka. Jelaskan pakai kaidah Quran. Jangan kau jelaskan pakai kaidah neraka apa Kristen. Silakan. Kaidah Quran yang kamu pakai. Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar, sesuai ayatnya dong. Oh, Ya kan? Ya. Sesuai dalilnya. Oh gitu. Oh, jadi memahami Al-Quran itu begitu aja. Apa susahnya memahami Al-Quran? Gak perlu jurus mabuk, jurus ular, baca aja Oh, yang iya. tertulis. Oh, Nah, pantasan Anda sesat. jelaskan. Ternyata Anda cuma menggunakan terjemahan memahami Oke, kitabnya Yahudi. 3.100 umat Juma memandang alalala. kalian selama ini salah Oh, mendoakan Nabi. alalala. Oh, alalala. Jadi Kejang-kejang kasihan juga ikutan kejang-kejang. Kasihan. Mau menjelaskan Al-Quran, tapi ketinggian ilmunya Al-Quran, jadinya kemudian tidak bisa mengatakan sesuai dengan kaidah Quran. Oke, sekarang saya boleh bertanya balik. Saya tanya balik ya. Sekarang gini, Bung. Coba kamu buka di dalam 2 Tesalonika 1 nomor 7. Ini hanya terjemahan ya, karena Bible kan Kagak usah jauh-jauh, Nah, kau jelaskan sekarang. kenapa Sudah, Allahmu berada sudah. di sisi neraka. Oke. Kamu sudah menjelaskan dan kamu sudah memahami pahamanmu itu. Memang nggak saya ada minta- tempat lain untuk sisi Allahmu. Sekarang Kenapa saya mesti di neraka Allahmu? sekarang saya minta kepada Anda menjelaskan ini. Oke ya, kamu jelaskan kepada saya 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Tuhanmu berada dalam api yang menyala-nyala, itu maksudnya gimana Tuhan kau itu? Kau jelaskan dulu. Kau Jangan jelaskan dulu kau jauh-jauh. Ini dulu jelaskan. Kau Ngapain jelaskan Tuhan kau di dulu neraka? Tuhanmu itu. Kau jelaskan dulu Tuhanmu itu di dalam api yang nyala-nyala itu maksudnya gimana? 2 Tesalonika 1 ayat 7. Ya, kau jelaskan dulu kenapa Tuhanmu berada di dalam api Biar yang ku jelaskannya deh ya. Sebentar deh, sebentar. Iya, silakan. Oke, Adinda Juma, Iya, Sudah mulai silakan. panik dia, Bang. Silakan. dengarkan Bang Camat menjelaskan ya kan? Iya, Jadi, silakan.
Bible itu tidak sama dengan Al-Quran yang Ya tidak memang punya tidak sama, nggak perlu perikop. kejelaskan. Saya Yang cuma ayatnya bertanya di mana kenapa kalau Tuhanmu, Al-Quran kan ayat ini dengan ayat sebelumnya atau ayat kenapa sesudahnya kan Tuhanmu belum tentu berada nyambung. di dalam kobaran api? Nah, Jangan jadi- usah bahas-bahas Al-Quran. Kita bacakan. Kenapa Tuhanmu? Perikopnya adalah di sini. Perikop. Tadi data Al-Quran cuma Ucapan terjemahan ayat syukur 12. dan doa, ya kan? Oke, Tadi Adinda Al-Quran Juma, cuma jangan panik, ayat Juma. 12, Jangan nomor panik. 12 ayatnya saya terjemahannya. Jangan Nah, panik, sekarang adik. giliran Jangan panik. Bible Jangan panik, Dinda. perikop. Sekarang Jangan ketika panik. Bible dibahas satu Bible itu perikop. jelas perikopnya. Nah, oke, silakan Tidak kamu sama baca. seperti Al-Quran yang tidak Nah. punya perikop. Oke, kita dengarkan. Ayo, silakan. Oke, Adinda, saya Silakan. bacakan ya kan. Iya. Sebab memang adil bagi anak Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Di ayat 6-nya. Betul? Nah, dan dalam untuk memberi kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga, ya, menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Pertanyaan Allah saya, dan tidak pertanyaan mentaati saya. Injil Yesus Tuhan kita. Pertanyaan Jadi begini, saya. Adinda Juma. Pertanyaan Adinda saya, Juma. kenapa Tuhanmu, Nah. dengar. Hmm. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu di dalam kobaran api yang menyala-nyala? Oke? Udah Ya. Dinda? Udah Dinda? Nah, Iya. jelas di sini tertulis, Iya memang. nggak susah-susah ini. Iya, memang nggak tertulis, susah-susah makanya saya tanya, menjelaskannya. Tuhanmu dalam kobaran api. Sebentar Dinda. Jangan panik Dinda. Jangan panik. Hangus gak tuh Nah. jembutnya? Hangus gak? Jangan panik Adinda. Enggak, saya cuma Itu bertanya. Allah mulai dari zaman dulu udah di sisi neraka loh. Hai, hangus gak anusnya tuh Tuhan? Itu Allah dikelilingi Jawab. neraka Juma. Jawab. Sabar Adinda, Jawab. sabar. Jangan Jawab. kejang-kejang. Oke? Jawab, Saya jawab. jelaskan Jawab. boleh? Boleh, silakan. Oke, jadi di ayat 7 ini dikatakan Low battery. Tuhan Yesus dari dalam sorga. Jadi kuasa Yesus itu diibaratkan berarti dengan tunggu, api yang tunggu. menyala-nyala. Berarti di dalam surgamu ada kobaran api ya, karena Tuhanmu keluar dari surganya di dalam kobaran api gitu. Memangnya kalau kobaran api itu neraka? Loh. Neraka sudah pasti api, dan Anda Siapa sudah membaca bilang? dalilnya. Ingat, 2 kali Anda Siapa membaca. bilang? 2 kali Anda membaca kalau Tuhan Anda bernama Yesus itu berada dalam kobaran api, Siapa bilang? alias terbakar. Berarti kalau api kompor gas neraka gitu ya? Yesus dalam keadaan terbakar. Tetapi Coba di Anda ayat jelaskan ini ke saya. Al-Mujamil ayat 12 dengar. Kenapa Tuhanmu berada dalam kobaran api? Cuma Jawab. ini TikTok Jawab. warung komal, bukan Jawab. masjid tempatmu bertakiah. Jawab. Kenapa Tuhanmu berada dalam kobaran api yang Coba ini menyala-nyala? kau jawab dulu. Al-Mujamil Tidak menjawab ayat dia. 12. Tidak menjawab Kenapa Allahmu ini Tidak berada di menjawab neraka? dia. Tidak menjawab. Dia Panik, tidak panik, menjawab. Jawab dong, Panik jawab. Juma dan Jawab Dito dong. Enggak perlahan-lahan dijawab. Islam kabur satu persatu Enggak dijawab, dan coba. kelak akan murtad. Enggak dijawab ya. Setelah Coba, enggak tahu dijawab. Allahnya berada di neraka. Enggak dijawab. Enggak dijawab, coba. Kenapa Tuhanmu dipanggang? Weh, jawab. Kenapa Tuhanmu dipanggang? Weh, Jawab dulu. Allahmu ini udah dipanggang ini ayat 12 dimatikan kamera. Aduh. Saudara-saudara Islam, Aduh. bukalah Malu dia. Udah, kamu turun. Kamu mau menjelaskan enggak? Tuhanmu kenapa ada dalam api yang menyala-nyala? Kenapa? Jambut habis, bulu ketek habis, bulu hidung habis. Yesus botak dong. Bayangkan penampakan Yesus, Tuhannya Kristen, di dalam api yang menyala-nyala, tanpa bulu mata, tanpa bulu alis, tanpa rambut. Modelnya kayak mana itu?
Jangan kau menghina karena kitabmu pasang badan. Begitu Cak Ayu. Dan memang terbukti kalau di surganya Kristen itu penuh dengan api. Wahyu 12 nomor 7, di surga Kristen ada perang naga bersama dengan malaikat-malaikatnya melawan Mikail. Yesus keluar di surga bukannya naik mobil apa gitu, Pajero atau mobil Jimmy atau apa. Ini malah di dalam kobaran api. Saya jadi ingat filmnya apa itu? Filmnya Megaloman. Benar nggak? Betul, Megaloman betul. ya itu. Manusia api. Wasolang generasi. Tuhan keluar dari surga dengan kobaran api yang menyala-nyala. Ya, pedenya lagi. Kita baca ulang ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus, Tuhannya Kristen, dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Masolang generasi. Lalu kalau kita baca lagi di dalam Ibrani, teman-teman, Ibrani berapa itu? 1, 2, 3, 4. Ibrani 12:29. Sebab teos kita adalah api yang menghanguskan. Ternyata mereka penyembah api. Mereka penyembah api ternyata. Masalah generasi. Loh, kemana? Kendita mana? Kepada habis orang-orang ini. Kemana orang-orang tadi? Kepada capuk. Wah, nggak benar ini, kita ditinggal sendiri ini. Wah, gimana dong? Seorang diri tanpa teman, hanya ada blue kodok, dalam nyala api yang menyala-nyala. Saudara Zon, kena tombak ya tadi. Zon, Siap. dari sekte mana bang? Katolik apa Protestan? Menyembah api? Islam. Oh Islam, Masya Allah, Alhamdulillah. Penggemar Bang Zuma. Jangan nyembah api ya bang. Enggak. Alhamdulillah. Saya justru masih bingung itu apa Oten kok pada nyembah manusia, itu heran saya juga masih itu. Sekarang naik level bang, dan nyembah api. Gak mau. Mereka yang naik level sekarang mereka. Tuhannya api. Ibrani gitu. 12:29. Sebab teos Kristen adalah api yang menghanguskan. Manrase tanta. Saya juga ini justru ini bang apa untuk Bang Yuma yang bisa menemukan Kristus palsu atau Yesus palsu itu saya masih heran, masih dasarnya kok bisa nemu itu aja. Roh Kudus bang, Roh Kudus yang menunjukkan kepada saya bang. Enggak, yang Yesus kan mestinya kan turun ke dunia 2 kali kalau Nabi Isa kan. Nah, kok katanya padahal diangkat sama Allah. Kok sudah mati dari kok muncul lagi? Kalau muncul lagi kan berarti sudah dekat tanda-tanda kiamat. Ketika Nabi Isa datang lagi kan udah dekat tanda-tanda kiamat. Nah, itu di situ kan bisa Bang Yuma nemuin apa bahwa bila Yesus turun lagi itu adalah Yesus palsu. Itu saya yang masih heran. Herannya kenapa bang? Herannya kok bisa nemu palsu itu. Makanya karena Paulus juga mengatakan ada Yesus palsu. Betul. Makanya saya heran di situ.
Bisa aja Bang Zuma nemuin itu, saya heran juga. Padahal Roh Kudus yang nunjukin. itu. Iya bang, Roh Kudus yang nunjukin bang. Oh gitu Bang. Oh ya ya. Iya. Lanjutkan Bang pokoknya Bang untuk apologetik. Siap. Alhamdulillah. Jadi Roh Kudus mengatakan, Bang Suma, iya paman. Di dalam kitabnya mereka itu ada Kristus palsu. Di mana paman? 2 Korintus 11 nomor 4. Nah, aku bacalah di situ. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada roh yang telah kami terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Nah, jadi dia mengatakan ada Yesus palsu. Paulus mengatakan ada Yesus palsu. Yesus juga mengatakan ada Yesus palsu. Entah yang mana yang palsu. Begitu abang. Siap. Kalau di kampung saya tuh nggak pernah ada yang kenal Paulus sama sekali. Apalagi Paulus kok Rasul itu nggak ada sama sekali. Oh, Kristen di sana bang, di tempatnya bang. Islam 100% Islam. Oh iya pantas aja abangku. Gak ada yang kenal Paulus. Kalau di sini Ya, kenalnya iya. Paulus. Memang betul, karena kan mereka Muslim. Bagaimana mau kenal Paulus? Gitu saudara. Makanya istri saya juga ketika saya nonton TikTok ngikutin Bang Zuma bahas Yesus terus juga bingung. Kok ini orang umat apanya kok yang dibahas kok Yesus terus katanya. Tapi padahal kan isinya kan ya gimana ya? Mereka keliru menyembah Yesus itu, padahal Yesus itu kan nabi. Kenapa disembah itu juga? Mungkin bagus, keren. Ya ini kok orang-orang pada hilang Bang. Iya karena abang naik, makanya mereka turun. Takut sama abang ini. Masalah orang saya nggak pernah ngomong apa-apa. Baru kali ini saya ngomong di TikTok ini sama Bang Zuma lagi. Mereka segan lihat fotonya abang, wong. Kayak orang marah gitu. Takut orang pada berlarian. Monggo itu ada tamu itu Bang, sama Bang. Iya baik. Permisi bang ya. Ya monggo. Abang kami istirahatkan di bawah boleh? Siap Bang, siap gak apa-apa. Nyimak. Iya baik. Makasih ya bang ya. Yo sama-sama. Assalamualaikum. Ya hati-hati di jalan bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat lampu merah berhenti abangku ya. Oh iya Mas kayak. Halo saudara Maliono. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Kucing putih, masya Allah. Barakallah. Salam kenal Bang dari Bengkulu Bang. Bengkulu, masya Allah. Kalimantan apa itu? Timur. Kalimantan Timur. Bang. Bang. Bukan Bang, Sumatera Bang. Bengkulu, Sumatera. Bang, Oh iya. Bengkulu. Ini udah oh, iya, 3 tahun ikut Bang Zuma ini. Iya betul. Halo betul. Bang. Bengkulu. Ya. Gini Bang, mau bertanya Bang. Aku Iya. nih insya Allah dari lahir agama Islam. Alhamdulillah. Iya. Nah, cuman di tempat-tempat kerja nih banyak orang Kristen. Iya. Halo Bang. Iya. Kadang-kadang kan ada sering-sering ngasih makanan tuh Bang, ada hukumnya Bang? Ya makan makanan yang disembeli tanpa nama Allah kan haram bang. Itulah tadi Bang kan gini. Kadang-kadang kan kita kan dikasih makanan, bukan kadang-kadang tuh kan makanan kayak
kue-kue kan orang-orang itu kan masih sering masak-masak barang-barang kayak gituan. Ya kalau terindikasi ada unsur haram jangan dimakan, Bang. Iya, Iyalah. Heeh. Iya. Di sini tempat aku ini memang banyak oten, Bang. Iya. Nah, Terus kan kadang-kadang kan kita pulang dari kerja kan dikasihlah kadang-kadang semacam kayak kue-kue kan. Maksudku, Iya, Bang. ada hukumnya enggak itu? Kadang-kadang kalau kami itu kami campak aja enggak kami makan. kalau tidak ada unsur haramnya, tidak ada unsur haram, ya nggak apa-apa dimakan aja, Bang. Pakai bismillah. Kecuali masakan dari rumah mereka jangan. Ya masakan dari rumah mereka lah, Bang. Dia Ya masak, jangan. masak 3B itu kan di rumah dia, makanya kalau nggak dimakan kita kan tetangga. Kalau dimakan Iya, gimana? kasih aja yang sesama non muslim. Iya. Sehat selalu, Bang ya. Aku udah 3 Sehat, tahun. Bang. Nah, sehat selalu, Bang. Kami dari Bengkulu sangat support, sangat terharu dengan abangan dan juga Iya. dengan ada juga, Bang, yang ada sekitar 2 bulan yang lewat dengar podcast Abang ini jadi Iya, Bang, makasih atas supportnya, Bang. ya tengok bawah tuh Oten tuh udah kepanasan itu ya. Makasih banyak, Bang ya. Izin turun, Bang ya. Iya, makasih, Bang. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saudara Ciber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Bang Tu? Iya, kenapa Ki? Gini ya Bang, saya pernah dengar itu bahwasanya Yesus itu bersunat, berpuasa, kemudian meninggalnya di kafani. Terus kenapa orang Kristen itu tidak seperti Yesus? Mohon penjelasannya Bang. Terima kasih. Ya, yang saudara jelaskan itu Yesus anak Maria. Sedangkan yang mereka ikuti adalah Yesus yang datang di padang gurun. Beda, Bang, beda. Itu beda orang, beda oknum. Iya. Ini banyak kali yang minta permintaan nih. Muslim Terima kasih banyak semua. Bang penjelasannya Bang. Iya, sama-sama. Masya Allah. Pertanyaannya begitu mantap sekali. Kita istirahatkan di bawah, Bang ya. Siap Bang, siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang, maaf kehabisan kuota tadi. Aduh, belum beli. Waalaikumsalam. Iya. Silakan naik yang Kristen-Kristen lagi, kita lanjutkan. Mohon maaf. Tadi pantesan berat akhirnya kejatuh saya. Aduh, full. Iya, Udah iya. tenggang waktu ternyata. Oke, silakan Oten naik. Ya, silakan anak-anak Tuhan. Yuk, ramekan seperti yang tadi. Tadi udah rame, udah bagus itu. Udah rame kan. Aduh, moderatornya kehabisan ternyata. Kehabisan anak. Baik. Sebentar, saya sudah hafal akun-akun Oten-Oten. Jadi itulah. Ayo. Yang Muslim boleh di cancel dulu, teman-teman. Mohon maaf, supaya Bang Zuma biar kenyang dengan Oten ya. Jadi ternyata ada Tuhan yang keluaran dari nyala api ya, Insya Allah. Baru tahu loh saya Bang Da. Iya, di dalam Bibelnya kelebihannya mereka karena Tuhannya itu begitu bentuknya. Ya. Erwin Manru, coba saya naikkan Erwin Manru. Belum naik lagi. Oke. Erwin Manru, selamat siang.
Ini Masama Batubara Muslim apa Kristen ini? Musama Batubara. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bang. Dari Medan bang. Medan Horas. Horas. Udah bang ya, saya turun bang ya. Iya bang, terima kasih bang. Ya, buat teman-teman yang di bawah dibantu suprot ya, suprotnya. Ya, zaman kita sudah suprot bang dah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sembari izin makan siang bang Daya. Dilanjut itu Nora, dibantu ya. Saya di sini moderator. Sejak kapan aku ini jadi moderator ya? Lihat permintaan banyak naik. Iya, digoyangkan. Apa yang digoyangkan bang? Komalnya. Komalnya digoyangkan. Ya silakan komalnya digoyangkan biar bisa rungkat ya. Mati dia. Tapi katanya digoyangkan. Jangan dikasih rung. Oh jangan. Orang-orang itu dinaikkan. Oke. Mas Sofar Salang, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim bang, ada yang mau disampaikan biar kita naikkan yang Kristen. Muslim tapi nggak ada pertanyaan. Turun nyimak aja itu di bawah. Oke, terima kasih ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk orangnya bang, saya belum pamit bang. Siapa? Ya, orang yang tadi saya ucapkan assalamualaikum. Oh, lanjut. Ini yang naik kenapa ya? Muslim semua ya? Mau jualan spray. Oh iya ya. Ya betul juga ya. Ya, bakso. Ini bakso ini biasanya Nias ini. Bakso pasole. Tapi kalau pasole ini biasanya Makassar. Bakso pasole. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muslim bang, ada yang mau disampaikan? Ogi Kak Nora. Hah? Ogi Kak Nora. Ogi ini Ogi. siapa? Orang gila? orang Dubai. Orang gila. Orang kanda semua. Ogi orang gila. Orang Bugis. Pak Guru Pak Ogi kanda Nora, Dinda semua. Ba Nessa bicara Ogi Nessa. To jene ponto je. Mau bicara apa ini? To jene ponto. Iya. Iya kan silakan lanjut. Cuma saya ini tadi saya lihat saya di mobil ini saya coba-coba ini. Silakan dilanjut. Salam kanda semua Lanjut. Assalamualaikum. Terima kasih Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patato ai Nora. Saya nggak tahu bang. Ogi kan. Orang Bugis itu. Oh gitu ya. Patato ai kok. Ya. Jaga Konora, iya. Lu jaga Miki. Aduh bang, ini kok semua yang naik ke Islam bang? Rum Bangladesh. Realita. Nah ini ada si Bahlul. Bahrul. Oh. Bahrul. Ini mohon maaf, ini dari semalam gua debat sama orang non muslim kan. Nah pertanyaannya saya gini, jadi tolong apa yang namanya orang yang non muslim tolong jawab. Gini kan, keaslian Al-Quran kan sudah terbukti secara ilmiah kan, banyak yang terbukti seperti contoh. Bang, tunggu dulu bang. Abang ngomong apa nih bang? Ini maksudnya saya itu gini loh, dari malam saya itu mau berdebat kan sama orang Kristen.
Lah, terus Terus? nggak ada yang mau bisa jawab. Siapa tahu Iya, yang di sini ada juga di belum room ada, ini. Bang. Iya, Bang. Gimana? Belum ada di sini, Bang. Di room belum ada kah? Di sini? Belum, Bang. Jadi Abang pikir Oh. Bang Zuma Kang Dito saya Kristen gitu. Gimana? Hah? Apa, Bang? Gimana tadi? Sampean bilang apa? Hah? Aduh. Jaringannya nggak bagus. Bang, jaringannya nggak bagus ya, Bang? Saya naikkan lagi ya, semua. Tolonglah, yang naik tolonglah. Ya, selamat siang Gilang. Selamat siang VIP. Islam Kristen. Islam maaf, saya izin turunkan. Gilang. Lo kalau masalah kesih lo. Leko teman malah kesi, teku monro. Lo malah kesi aja mau lupa tiwi semeng. Lo kalau masalah kesih. Ba, lah kesi lo pare-pare itu belek. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak pasar lah kesi pare-pare itu kapan? Iya, Bang. Boleh perkenalan. Enrekang, Bang. Enrekang. Oh, Ya. Kang. Iya. Terima kasih ya, Bang. Bunda Ya. Nora, Bang. Apa lagi dibilang nih? Magi, Saburan nih, Bang, Bunda Nora. depa mau puasa. Pata ploso. Jukubolu, Bang. Jukubolu. Ya, Kandre. Saya Kandre Jukubolu, Bang. Terima kasih ya, Bang ya. Sudah Jukubolu. Ya. Kasih kira saja, Bang. Kasih kira. Iya. Terima kasih, Mi. Saya turunkan, Pale. Turunkan. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Bang Dileng. Dari Muslim Kristen, Bang. Selamat siang. Kristen, Bang. Bang Zuma. Ye, siang. Saya mau ngucapin terima kasih banget sama Bang Zuma. Ini Islam. Siap. Iya. Saya udah 2 bulan pesta Islam. Sudah 2 bulan, kenapa bang? Ambil, Bang. Sudah. Saya sudah 2 bulan ini ikut Islam, Bang. Mau belajar. Mualaf. Oh, Masya Allah. Karena sering lihat kontennya Bang Zuma dengan Mikana, kayaknya nggak begitu ini. Yang mau saya tanyakan itu, Bang, assalamualaikum dulu lah. Waalaikum, ya abangku. Udah Islam, Bang. Jadi belum Alhamdulillah. kayaknya. Oh, sudah Islam, Masya Allah. Alhamdulillah. Cuma saya pengen tanya sebentar aja ya, Bang, nanti saya turun ya di bawah aja ya. Saya mau Iya, Abang. belajar. Izin. Masya Allah. Kenapa kalau Tuhan Yesus dulu yang kita ini, saya umur 50 tahun, Bang. Dari kecil siap. udah. Nah, baru ini saya udah nggak ini lagi udah kepercayaan saya udah hilang gitu. Kenapa kalau memang Bunda Maria itu ibunya, kenapa kalau Yesus itu Tuhan kok dicabut nyawanya gitu loh? Kan ada di ajaran kasih di firman-Nya. Nah itu dia. Artinya tidak sinkron abang kan? Tidak sinkron. Tuhan ajaran kasih. Harusnya nih, jangankan Tuhan, kita aja manusia nih kan, kalau keluarga inti, pasti kita akan sayang mereka kan? Benar gak bang? Benar. Atau paling tidak, kalau misalnya dia sayang kepada ibunya, ya ketika dia terangkat, bawalah juga ibunya ke atas, nggak usah melalui kematian. Tapi faktanya bang, dulu kan abang punya kitab tuh, coba abang lihat, tidak pernah Yesus itu memanggil ibunya dengan panggilan matera dalam bahasa Yunani. Iya. Selamanya dipanggilnya ibu doang. Padahal kalau ibu itu kan perempuan, gune itu perempuan atau istri. Ya. Yesus tidak pernah memanggil wanita yang melahirkannya dengan panggilan matera. Gitu bang. Dan Bunda Maria tidak pernah menyembah Yesus. Ya itu yang saya pertanyakan 2 hari lalu. Betul.
Benar, Masya Allah. Dan apa banyak kejanggalan di situ, Bang. Jadi kemarin sempat syahadat terus ragu, terus Bang Zuma bikin komal, kalau nggak salah seingat saya itu saya jam 12 malam ke masjid bersyahadat lagi. Itu Allahu Akbar. Dua Kristus itu menguatkan diri saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Panjang ya, alhamdulillah. Jadi gara-gara dua Kristus. Terima kasih banget ya Bang Juma ya, saya mau turun. Iya, sama-sama Bang. Sama Nora, Wajah Nora lah, ya nggak tahu saya ucapannya itu. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang dampingin saya dulu Bang Vito, siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jambak Kristen gak ada yang mau naik bang. Dia bilang ular yang berbicara bang. Tuh, mana dia? Ayo naiklah Kristen. Berdiskusi sama Bang Zuma. Bang Zuma orangnya baik, tidak menggigit. Ya palingan kalian ketampar. Sudah sunat kah? Belum. Sudah mungkin. Saya naikkan yang Kristen ya. Penghuni laut. Islam Kristen. Uber dong. Penghuni laut uber dong. Ajak anak cek Jawa, Bang Zuma. Ajak nami Jawa, teribawan no. Ya salam sehat buat semua. Amin. Gimana Ki ini? Di Komoka Timika Papua. Oh, makawekmu itu no bilang. Iya macawe. Tapi tobo boneka. Macawe boleh palompo. Pada sisa itu dari tepelek. Manrasi ini orang di ini sing ini orang malasu dulu. Mati nih. Iya saya siap manengi. Iya. Selamat semoga sukses. Bantu semua para kafir. Ya Allahu Akbar. Iya. Selamat Oke. Pada selamat. Yes, terima kasih Bang. Bunda Nora. Iya. Tunjukkan taringmu. Nggak ada taringnya dia, gigi palsu na pakai, selesai. Mencawa sih singles. Amin. Mencawa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Coba ada translate-nya bang ya. Iya, nanti kita translate-kan tahap apa mereka bilang. Intinya saya digibahin. Ada kata Noranya tadi. Oh, Nora itu kalau di sini tuh buah mangga. Oh, gitu. Iya, jangan merasa kegeeran ya. Kawan kita tadi katakan beliau di Timika bisnis mangga. Jadi kalau coba cari di Google Translate. Jadi kalau bilang Nora busuk itu artinya mangga busuk, yang tersinggung ya. Itu bahasa apa bang? Bahasa apa ya? Bahasa roh. Berarti memang saya dibahin. Ternyata bukan itu. Alisa. Assalamualaikum Bunda, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Alis sudah sempat naik ke atas nih, mau bertanya sama Bang Jumanya. Cuman Bang Jumanya kan lagi sholat, jadi bertanya sama yang lain. Terus penjelasannya sepertinya Alis kurang gitu. Gimana gitu penjelasannya itu? Ini loh Bang, Alis mau tanya. Kan calon suami Alis kan mu'alaf Bang. Iya. Jadi dia kan di luar negara bukan orang Indonesia, negara lain. Jadi saat ini kan Bang, dia belum sunat Bang. Jadi di sana nggak ada yang nyunatkan dia. Nah, jadi saat ini gimana lah Islam dia itu Bang, seandainya lah nih Bang, kalau dia mati gitu, karena kan dia lagi perang Bang.
Dia udah syahadat bang, 40 orang menyaksikan dia syahadat di Komal ini juga, bukan di sini, maksudnya di adat Komal kemarin yang muslim juga gitu kan bang, sebelum puasa. Jadi Alis mau pingin penjelasan abang yang gitu, kalau bisa dapat penjelasan yang begitu jelas lah gitu bang, gimana lah ini bang, karena kan di sana dia nggak ada yang menyunatkan dia, karena kemarin mayoritasnya Kristen. Apa bisa sunat sendiri? Kalaupun sunat sendiri, Ya. penjelasannya. Iya tuh dia atau sayang dulu. Iya, suaranya agak putus-putus. Agak putus-putus sih. Kurang ya, Alis mau tanya masalah tentang sunat bang. Dia calon Alis ini udah mu'alaf, udah 2 bulan lah gitu bang. Cuman dia belum sunat. Di sana tidak ada yang mau menyunatkan dia. Karena Tahu di dari sana mana kalau mayoritasnya dia Kristen belum semua. sunat, Dek? Dia sendiri yang bilang. Oh, bukan seperti Lukas. Dia sendiri, aku bilang gini, syarat Islam itu pertama syahadat, terus langsung sunat. Aku bilang itu. Dia bilang gini, aku belum sunat karena nggak ada yang menyunatkan aku di sini. Mereka tidak mau menyunatkan aku, katanya. Terus dia sedih. Tapi adek, iya. Tapi adek ini sudah nikah sama beliau. Belum sih bang. Belum. Ya, nanti kalau mau nikah dia balik ke Indonesia enggak? Belum tahu bang, karena kan situasi sana kan sih perang bang. Masih ya. Iya, masih Iya, perang. Nggak tahu. jadi Dia kan, solusinya yang pertama, nanti kalau misalnya ketemu kan mau menikah tuh disunat aja dulu, sunat. Iya. Pastinya kan dia ke Indonesia tuh kalau misalnya nanti mau menikah, atau kalau adik ini yang ke sana ke Ukraina bawa alat cukur, alat sunat. Gak apa-apa, gak masalah. Kalau memang darurat disunat aja dulu. Ya Alis mana pandai bang, mana pintar masalah kayak gitu. Ya tinggal digunting pun apanya yang susah. Tinggal Ya Allah, digunting. Sekarang ini kan di sana kan Terkait dengan keadaan beliau sekarang, Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Di sana kan dia sudah muslim, dia sudah sanggup menyatakan dirinya untuk menjadi muslim, tetapi keadaan belum bisa untuk mendukung kemudian supaya rudalnya itu dibuka biar bisa meledak pada saat perang. Jadi Allah itu bisa mengetahui keadaan hambanya, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti ada keadaan di mana dia bisa melakukan sunat, silakan aja disunat di sana. Apakah ada temannya yang bisa pakai sunat pakai laskar bit atau apa, kan bisanya itu. Itu tadi masalahnya bang, masalahnya tidak ada yang mau menyunatkan dia. Berarti jatuh kepada keadaan bahwa itu tidak sanggup karena keadaan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau misalnya seandainya dia mau melaksanakan sholat gimana bang? Karena kan dia udah alis aja. Suruh ini gitu. Rudalnya disuruh bersihkan, Dek. Rudal tunggalnya itu disuruh bersihin. Tidak apa-apa, kan darurat tuh. Oke. Iya. Yang penting setiap beliau mau ibadah, si rudal ini, si Uco dimandikan dulu, disuruh mandi, dicelup-celup. Iya. Iya, orang ketawa nih serius. Yang penting nanti pesan saya nanti kalau misalnya sudah ketemu, rudal jangan masuk landasan dulu sebelum dibersihkan. Ingat itu ya. Jadi rudalnya itu dibersihkan dulu, supaya dia bisa meledak, meluncurkan aksinya. Nanti setelah dibersihkan baru akad nikah, habis itu bisa perang, pakai senjatanya perang. Jangan malu-malu, pokoknya habisin rudalnya. Kalau perlu buar benjol-benjol itu rudal kalau sudah halal.
Ya. Iya bang. Nah, gitu. Itu Nor, kenapa itu Nor? Ya memang kayak gitulah. Saya bingung yang kata dicelup-celup itu gimana nih? Itu kayak dicelup aja gitu ya bang? Kayak dicelup ya? Iya kan, wanita itu kan tempat yang paling indah untuk mandi. Ya kan, jadi laki-laki ketika sudah sah boleh mandi kepada istrinya. Gitu maksudnya. Pokoknya kalau dia sudah sah, adindaku Al, kalau dia sudah sah, itu rudal pokoknya buat sebenjol mungkin. Ya, jangan mau kalah ya. Gigit kalau perlu gigit, biar dia itu berkesan supaya dia nggak masuk ke rumah orang lain kan gitu. Nah Al, kayaknya saya rasa sudah cukup pembahasan kita yang soal ini. Oke, iya Mak. Terima kasih Bang Jumat. Terima kasih Kak Nora. Iya, sama-sama. Iya. Surah Al-Baqarah ayat 286 ya, yang tadi itu ya. Ya, oke. Yang penting itu tadi, setiap beliau mau sholat dibersihkan dulu, mandi dulu, bersih dulu, baru sholat. Iya. Baru bila Bang berasa Alis lega rasanya Bang dapat penjelasan yang sejelasnya. Sama ini Alis agak gimana gitu loh Bang. Makasih banyak lah ya Bang ya. Iya, sama-sama Dinda, Alis. Iya.